Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan aturan tata cara kodifikasi pada sistem resiprasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Augustina, saya Dina Ketiga, saya Lisandra Margareta, saya Sophia Rolina Margareta, saya Laura, saya Rizky. Terima kasih. Motor adalah suatu peradangan pada mukosa hidung. Kondisi ini juga kerap disebut dengan rintis non-alergi yang ditandai dengan hidung berair, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Kondisi ini bisa terjadi tanpa adanya gejala ataupun alias bukan alergi ataupun infeksi. Tanda dan gejala biasanya dapat dirasakan antara lain hidung berair, hidung tersumbat, fungsi penciuman menurun, bersin-bersin, lendir pada tenggorokan. Pemeriksaan fisik dan penunjang fisik. Dokter umumnya akan meminta untuk dilakukan tes alergi atau tes darah atau tes tusuk kulit untuk mengidentifikasi alergi yang dimiliki pengidap serta endoskopi hidung untuk melihat gambaran mukosa hidung. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi rintis vasomotor biasanya berfokus untuk meredakan gejala. Berikut ini beberapa pilihannya. Yang pertama itu semprotan hidung yang dijual bebas. Yang kedua dekokstan seperti pseudoephedrine dan phenylephrine. Yang ketiga semprotan hidung kortikosteroid seperti fluticasone. Jika gejala yang dialami parah atau jika memiliki efek samping dari obat bebas ini, dokter mungkin akan meresepkan obat lain untuk membantu mengendalikan gejala. Nah, ada beberapa jenis obat yang biasanya diresepkan oleh dokter untuk mengobati rintis vasomotor meliputi yang pertama itu semprotan hidung kortikosteroid seperti mometasone. Yang kedua, semprotan hidung antihistamin seperti azelastine atau olopatadine hidroklorida. Yang ketiga, semprotan hidung anticholinergic anti-TT seperti ipratopium. Tata cara pencarian kode. 1. Carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Yang kedua, untuk mendapatkan kode vasomotor rintis, carilah di LETRIMS-R. Yang ketiga, ternyata kode penyakit vasomotor rintis terdapat di halaman 557 ICD-10 volume 3. Yang keempat, untuk memastikan kode tersebut benar maka carilah di ICD-10 volume 1. Ternyata J30.0 adalah vasomotor rintis terdapat di halaman 467 ICD-10 volume 1. Yang keenam, untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut maka bukalah ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu, lalu buka pada letter M, R, kata rhinocospi di halaman 445 dengan kode 21.21. Yang ke-8, untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka bukalah ICD-9 bagian depan dengan kode 21.21. Ternyata 21.21 adalah kode rhinocospi dengan terdapat di halaman 60 ICD-9. PJ39 nasal polyp. Pengertian nasal polyp. Polit hidung adalah jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Polit hidung berbentuk seperti buah anggur dan posisi menggantung di bagian dalam hidung. Tergantung ukurannya, polit hidung bisa tidak bergejala atau bahkan berisiko menyumbat saluran pernapasan. Tanda dan gejala polit. Polit hidung memiliki tekstur lembut sehingga bila polit yang terbentuk kecil, kemungkinan Anda tidak akan merasakan polit yang banyak
banyak dan membesar dan menghalangi lubang hidung dan sinus. Yang pertama, gejala utama dan polip adalah terjadinya kesulitan pernapasan melalui hidung. Kedua, hidung yang meler. Yang ketiga, tersumbatnya terus-menerus. Keempat, penurunan kemampuan untuk penciuman. Kelima, nyeri pada wajah. Keenam, sakit kepala. Ketujuh, nyeri gigi dan bagian atas. Kelapan, timbul sensasi seperti tertekannya pada dahi dan wajah. Kelapan, mendengkur. Pemeriksa penunjang. Yang pertama, diskusi mengenai gejala. Kedua, endoskopi hidung, rinoskopi untuk memeriksa bagian dalam hidung. Ketiga, CT scan mendeteksi polip dan kelainan lain yang terkait dengan peradangan kronis. Yang keempat, tes alergi. Yang kelima, fibrosis kistis. Obatan yang diberikan, yang pertama yaitu obat-obatan digunakan untuk mengurangi peradangan, mengurangi ukuran polip, dan meredakan gejala hidung tersumbat. Yang kedua yaitu menyemprotkan steroid ke dalam hidung. Yang ketiga yaitu steroid oral atau suntik, dapat menjadi pilihan jika semprotan hidung tidak berfungsi. Yang keempat yaitu antihistamin atau antibiotik untuk mengobati alergi atau infeksi sinus yang disebabkan oleh peradangan di hidung. Nah, selanjutnya, dokter juga akan melakukan operasi apabila gejala masih belum membaik untuk menghilangkan polip sepenuhnya. Dokter juga akan melakukan polipektomi atau operasi rawat jalan untuk memotong dan menghilangkan jaringan lunak termasuk mukosa. Yang terakhir yang akan dilakukan dokter yaitu operasi sinus endoskopi untuk mengeluarkan polip atau penghalang lainnya di hidung. Tata cara pencarian kode pada penyakit nasal polip. Yang pertama yaitu carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode penyakit nasal polip, carilah di item P. Dan ternyata kode penyakit nasal polip terdapat di halaman 524 ICD-10 volume 3 dengan kode J33.9. Untuk memastikan kode tersebut benar, maka bukalah ICD-10 volume 1. Ternyata J33.9 adalah kode nasal polip, terdapat di halaman 469 di ICD-10 volume 1. Untuk mencari tindakan dari diagnosa nasal polip ini, maka bukalah ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka pada item R dengan kata rinoskopi di halaman 445 dengan kode 21.21. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 21.21. Ternyata, kode 21.21 adalah kode rinoskopi, terdapat di halaman 60 ICD-9. Pulmonary collapse. Pulmonary collapse adalah ketika udara berkumpul di rongga pleura, yaitu ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Udara tersebut dapat masuk akibat adanya cedera di dinding dada atau robekan di paru-paru. Akibatnya paru-paru akan menjadi mengempis atau kolaps dan tidak bisa mengembang. Tanda dan gejalanya yaitu 1. Sesak napas, nyeri dada atau bahu yang memburuk ketika menarik napas panjang, seperti batuk. Yang ketiga yaitu keringat dingin. 4. Warna kulit kebiruan. 5. Yaitu jantung berdebar. 6. Lemas. Pemeriksaan dan penunjang fisiknya itu dokter dapat mendengar di dada pasien dengan menggunakan alat stetoskop serta melakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk memastikan diagnosis tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan seperti mengukur gas darah arteri, kedua melakukan USG, ronsen dada, dan CT scan. Pengobatan dan terapi, aspirasi jarum atau pemasangan selang dada. Jika sebagian besar paru-paru sudah kolaps, dokter harus mengeluarkan kumpulan udara di rongga pleura. Untuk melakukannya, dokter dapat menggunakan metode-metode berikut ini. Yang pertama, aspirasi jarum, yaitu menusukkan jarum ke dalam dada pasien. Pemasangan selang dada dilakukan dengan memasukkan selang melalui sayatan di sela-sela tulang dada sehingga udara bisa keluar melalui selang tersebut. Pleurodesis. Untuk mencegah kambuhnya paru-paru kolaps, dokter akan melakukan prosedur tersebut. Tindakan ini dimulai dengan membuat sayatan di selang tulang dada pasien. Selanjutnya, ada operasi. Operasi dilakukan jika metode penanganan lain tidak efektif.
dan kembali kambuh. Operasi dilakukan untuk memperbaiki paru-paru yang bocor. Tata cara pencarian kode. Yang pertama, carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode pulmonary collapse, carilah di letter C. Ternyata kode penyakit pulmonary collapse terdapat di halaman 111 ICD-10 volume 3 dengan kode J98.1. Untuk memastikan kode tersebut benar, maka cari di ICD-10 volume 1. Ternyata J98.1 adalah kode pulmonary collapse terdapat di halaman 484 ICD-10 volume 1. Untuk mencari kode tindakan diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka pada letter T kata tomografi toraks di halaman 460 dengan kode 87.42. Untuk memastikan kode tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 87.42. Ternyata 87.42 adalah kode tomografi toraks yang terdapat pada halaman 234 ICD-9. So out the door and drop the kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.